Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwan akhwat, hadirin hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah kita malam ini masih berkaitan dengan manusia mulia Nabi Ibrahim dan keluarganya. Banyak inspirasi dan juga motivasi bagi kita tentunya untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Di antaranya kita buka slide pertama. Ini kalau ada yang tahu, Masya Allah itu saya kasih hadiah lah. Tentang apa ini kira-kira? Nabi Ibrahim. Silahkan. Yang suka tukang foto lah. Ya, yang sering mengikuti itu. Ada yang tahu? Gimana Pak? Kira-kira slide ini bicara tentang apa? Kira-kira saja lah. Nggak harus tahu persis, kira-kira saja. Ya? Belum. Ya. Nah, nantilah yang lain lagi. Jadi di sini itu Pak yang paling bawah. Itu tentang Nabi Ibrahim alaihi salam itu ketika hijrah dari Palestina ke Mesir. Dah, kembali, kemarin pernah kita singgung. Dari Palestina ke Mesir. Ternyata penguasa Mesir saat itu siapa? Orang yang baik atau yang tidak baik? Suka laki-laki atau suka wanita? Dimakan atau diapakan? Jadikan kurban. Yang jadi kurban saat itu apa? Asal ada wanita cantik, pasti akan diambil oleh raja tersebut. Istri Nabi Ibrahim siapa? Cung. Hajar atau Sarah? Sarah. Saat itu belum dapat Hajar. Sarah. Berarti Sarah itu cantik atau tidak? Cantik, sehingga menjadi incaran raja. Setelah sampai sana, tanya ini siapa? Ini saudara perempuanku, kata Nabi Ibrahim. Berbohong untuk menyelamatkan diri. Kalau enggak, saya suaminya. Oh, ini mau saya ambil. Kamu suaminya. Berarti untuk mendapatkan istrinya, suaminya harus dihilangkan. Itu Pak caranya. Jadi untuk mendapatkan sesuatu, pemiliknya harus dihabisi. Jadi manusia makan manusia dari dulu sudah ada. Gitu kan? Maka Nabi Ibrahim mengatakan ini saudaraku, saudara seiman. Terus setelah itu Nabi Ibrahim selamat. Tapi Sarah ini dibawa. Ini yang kemarin saya itu tidak sampaikan. Setelah Sarah itu dibawa oleh raja yang kejam, suka wanita itu tadi, apa yang dilakukan Sarah? Dah ikuti. Yang dilakukan adalah Sarah berwudu kemudian sholat. Berarti itu menjadi apa? Tawassul dengan amal soleh. Jadi sebelum raja ini melakukan apa-apa kepadanya, membentengi diri dengan apa? Tatawadda wa tusalli. Artinya apa? Wudu dan salat. Setelah itu ini yang dibaca. Allahumma, artinya ya Allah, in kunta ta'lamu anni amantu bika. Engkau kan tahu aku beriman kepadamu, kata Sarah. Wa bi rasulika, dan aku juga beriman dengan rasulmu. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Wa asantu farji illa ala zauji. Aku ini bukan wanita murahan.
Aku pelihara kehormatanku kecuali kepada suamiku. Kata siapa? Sarah. Fala tusallit alayyal kafir. Jangan kau serahkan diriku kepada orang kafir. Minta tolong kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah minta tolong pada Allah? Alhamdulillah. Ya kan? Minta tolong pada Allah. Tapi ini dengan wudhu dan salat yang dilakukan oleh Sarah. Faghattaha tarakadha birijlihi. Dengan yang dilakukan Sarah itu, raja yang doyan wanita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kaku kakinya. Kemudian dikatakan oleh Sarah, qalat, ini Pak, raja itu kaku. Kalau diterus-teruskan bisa mati. Gara-gara tidak bisa bergerak. Ya kan? Mau mendekati Sarah langsung kaku, tidak bisa bergerak. Hebat nggak itu? Karena mantranya, Karena Allah. karena keimanannya, atau mantranya? Karena pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Jadi Allah memberikan kehebatan, memberikan keramat kepada Sarah karena apa? Karena keimanannya kepada Allah, kedekatannya kepada Allah. Raja yang punya kekuatan super itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak dan Ibu, ini bedanya orang beriman mendapatkan karunia keajaiban dengan orang yang tidak beriman mendapatkan keajaiban pula. Sarah mendapatkan keajaiban, orang yang jahat bisa bertekuk lutut di hadapannya karena keimanannya kepada Allah, kedekatannya kepada Allah. Tapi di sana ada orang-orang yang mungkin persis. Ada Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi. Kira-kira kalau mengaku sebagai nabi, penampilannya seperti nabi atau tidak? Bahkan lebih, Pak. Karena palsu itu tidak ingin kepalsuannya diketahui oleh orang, sehingga dia akan berpenampilan melebihi nabi supaya kepalsuannya tidak kelihatan. Musailamah Al-Kadzdzab. Pernah satu ketika karena dia mengaku nabi, umatnya minta tolong, sumurku habis airnya, tinggal sedikit. Itu engkau seorang nabi, coba dilihat. Ketika dilihat, ya di sana. Kamu bacakan doa atau apa, mohon pada Allah supaya sumur itu sumbernya banyak. Kemudian betul, dia datang ke sana, dilihat airnya tinggal sedikit, ya bawa beberapa ember begitu supaya nanti bertambah banyak. Untuk memancing, itu kalau pompa kita itu mati, nggak mengeluarkan air, terkadang apa itu Pak? Kasih air dulu kan, nanti terus kemudian mengalir. Nggak tahu, nggak pernah punya pompa berarti. Pompanya nggak pernah macet. Lah pompa macet terkadang kan itu dipancing orang bilang. Nah ini juga sama, Musailamah Al-Kadzdzab. Harapannya dengan ditambah beberapa ember air, kemudian sumbernya itu akan bertambah banyak. Tapi Allah dustakan Musailamah yang mengaku nabi itu. Penampilannya melebihi nabi, tetapi amal perbuatannya itu tidak. Maka ketika dia ingin menunjukkan demonstrasi itu, ya, yang seharusnya dikehendaki oleh umatnya bertambah banyak, malah airnya yang sedikit itu semakin habis. Didustakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu di zaman Nabi Musa, tukang sihirnya Fir'aun itu punya tali temali, dilempar jadi ular. Kira-kira tukang sihir itu nyentrik atau tidak penampilannya? Iya, pernah lihat belum? Nah kalau saat ini lihat tukang sihir itu penampilan sama dengan kita atau enggak? Tidak, pasti penampilannya lain dengan yang lain.
tapi dia bisa menunjukkan keajaiban. Tali temali bisa berubah jadi ular. Nabi Musa alaihissalam punya tongkat. Tongkat itu pun juga bisa berubah jadi, apakah Nabi Musa sama dengan tukang sihir? Terkadang penampilan orang itu sama. Terkadang dia itu bisa menunjukkan keajaiban. Tetapi antara satu dengan yang lain tidak sama. Sama-sama penampilannya seperti ustadz, tapi apakah semuanya ustadz? Belum tentu. Bagaimana membedakannya? Dari Allah atau tidak, dekat dengan Allah atau tidak. Zaman sekarang itu enggak jelas. Sekarang itu musim hujan atau musim kemarau, enggak jelas. Sama enggak jelasnya mana yang ustadz, mana yang tidak, karena penampilannya sama. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik. Nah, di sini Bapak dan Ibu, itu ditunjukkan betapa Allah memberikan karunia kepada hambanya yang beriman dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ingin diperlakukan yang tidak baik, dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tersebut tidak bisa bergerak apa-apa. Kemudian di sini disampaikan dari Abu Hurairah, Sarah mengatakan, Allahumma in yamut, kalau sampai raja ini mati, yuqalu hiya qatalathu, orang-orang pasti mengatakan perempuan ini yang membunuhnya. Bahaya atau enggak? Bahaya. Maka apa yang dilakukan? Fa arsil, lepaskan dia. Bisa gerak lagi, Pak. Enggak pakai remote, orang beneran kok, bukan robot, tapi orang beneran. Tapi dengan apa? Ucapan Sarah itu menunjukkan apa? Ketika orang tersebut beriman dengan Allah dengan sebenar-benar iman, ketika orang tersebut dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapannya saat itu juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa enggak usah, ya, insyaallah ibu-ibu jadi Sarah, nanti suaminya poligami, dapat hajar, gitu kan? Tapi kedekatan dengan Allah memberikan peluang orang tersebut disayang oleh Allah, jadi wali Allah. Saat itu juga, ya Allah lepaskan. Setelah lepas itu bisa gerak lagi, Pak. Ingin macam-macam lagi itu. Salat lagi, berdoa lagi pada Allah dengan doa yang sama. Aku hambamu ya Allah, aku beriman kepadamu, nggak pernah melakukan perbuatan maksiat, gitu kan? Kecuali aku ini dengan suamiku, jangan sampai kau serahkan diriku kepada orang kafir. Kaku lagi raja itu, kaku, tidak bisa bergerak. Kalau sampai mati ya Allah kasihan, pasti aku dituduh orang yang membunuhnya. Lepaskan dia, lepaskan. Berkali-kali seperti itu, sampai akhirnya dia terakhir mengatakan, ma arsaltum ilayya illa syaitanan. Ucapan orang yang enggak benar ini. Orang-orang beriman Sarah itu oleh raja itu dianggap setan. Karena apa? Keinginannya tidak terpenuhi tadi itu, Pak. Masya Allah. Akhirnya apa? Dah, bawa keluar. Sarah akhirnya selamat, Pak. Bawa keluar. Kemudian dari situlah Hajar dijadikan sebagai oleh-oleh. Nih aku kasih. Dah, pindah sekarang. Ya, itu tentang Sarah. Jadi intinya apa di situ? Keluarga Ibrahim alaihissalam memberikan nasihat kepada kita, suami dan istri, dekat-dekatlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan kasih karunia yang luar biasa kepada kita, keluarga yang baik tersebut. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, kita lihat ya, sudah selamat itu kembali ke Mesir sambil membawa oleh-oleh. Di antara kok kembali ke Mesir, ke Baitul Maqdis sambil membawa oleh-oleh. Nah, hijrah itu dari Baitul Maqdis ke Mesir, yang diharapkan apa? Bisa melaksanakan perintah Allah dengan aman dan nyaman, bisa mendapatkan kehidupan yang lebih
baik. Tapi keinginan manusia terkadang tidak sama dengan keinginan Allah. Diuji oleh Allah. Di sana ternyata ditemukan penguasa yang zalim tadi itu. Balik lagi ke Palestina, ke Baitul Maqdis itu. Nah, ketika pulang ke Baitul Maqdis, di situ dikatakan wa ma'ahu an'amun. Nabi Ibrahim pulang ke Baitul Maqdis dari Mesir dengan petualangannya yang sungguh dahsyat itu, Pak. Jadi orang berpetualang kalau nggak ada rintangan kayak gitu kurang menarik kayaknya kalau ditulis. Gitu. Jadi kalau mau menulis cerita itu harus ada petualangan yang menarik dan menantang. Ini menarik Nabi Ibrahim itu. Ya, pulang dari Mesir ke Baitul Maqdis, wa ma'ahu an'amun, membawa harta yang banyak, binatang ternak yang banyak, wa abidun, membawa budak-budak yang banyak pula, wa malun jazilun, membawa harta yang banyak. Jadi orang merantau itu pulang harus bawa uang banyak. Nabi Ibrahim dari Palestina ke Mesir, pulang dari Mesir bawa uang banyak. Wa sahibathum Hajar al-Qibtiyah al-Misriyah, bahkan mendapat wanita yang namanya Hajar al-Qibtiyah. Terus pulang sampai Palestina. Itu perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Naik pesawat? Tidak, paling naik unta. Begitu, Pak. Ya, antar negara. Kelahiran Ismail, seorang nabi, adalah orang yang mengajarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ada dalam fikirannya, nanti kalau aku sudah tiada, umat ini siapa yang membina? Kalau ada murid, muridnya bisa meneruskan. Tapi kalau nggak dibayar, bisa jadi dia tidak mau karena orang lain. Maka tumpuan dan harapan untuk menjadi pembina umat itu adalah anak dan keturunannya. Dan Nabi Ibrahim berharap sekali untuk mendapatkan keturunan supaya menjadi penerus, pembina, pembimbing masyarakat menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belum masuk pula. Wahai ayah, wahai ibu, bermohonlah pada Allah supaya anak keturunan kita itu menjadi penerus dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membina umat. Nabi Ibrahim itu yang diinginkan. Itu yang diinginkan. Anak, ya Allah, keturunan. Kenapa wahai Ibrahim? Kalau aku nggak punya keturunan, siapa nanti yang meneruskan dakwahku? Berarti berharap penerus dakwah Nabi Ibrahim siapa? Keturunannya, anak dan cucunya itu yang meneruskan. Itu, Pak. Ya, berharapnya seperti itu. Istrinya Sarah yang cantik jelita itu mengetahui kegundahan, kegelisahan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menginginkan keturunan penerus dakwah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Akhirnya bilang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Rasulullah, memang kita sudah tua, aku pun juga sama. Bolehlah kamu menikahi Hajar, siapa tahu dia bisa memberikan keturunan. Akhirnya Hajar itu dinikahi oleh Nabi Ibrahim atas perintah istrinya Sarah. Setelah itu betul Allah memberikan keajaiban. Hamil. Hajar itu bisa hamil. Nah, ketika hamil, mungkin biasa tabiat wanita ketika hamil itu manja. Ini dan itu menyebabkan Sarah ini karena ada di situ pula. Iya kan? Sama-sama istrinya, yang ini kok manja. Itu kan? Sarah ini kurang enak. Ada rasa cemburu pula. Nah, ini mulai ada Nabi Ibrahim, ada Sarah, ada Hajar. Itu satu keluarga, Pak. Satu keluarga. Kakaknya satu. Kepala keluarganya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada konflik akhirnya. Ya, antara istri dan istri ada konflik. Gimana? Menceraikan salah satu? Tidak.
Ya, sempat pula saat itu Hajar ini takut keluar rumah dia, pergi. Ya kan? Karena merasa dia istri kedua, istri muda. Takut dengan Sarah, dia keluar pergi sampai akhirnya malaikat datang. La takhafi, enggak usah takut. Fa innallah ja'ilun min hadzal hulam alladzi hamalti khaira. Anak yang kamu kandung ini anak yang baik. Berarti apa? Kalau rasa takut psikologinya berarti bermasalah. Nanti bisa berpengaruh kepada janin. Anakmu baik ini. Dah. Tuh. Terus kemudian apa? Malaikat itu menyuruh pulang. Ya, wa basyaraha annaha satalidu ibnan wa tusammihi Ismail. Malaikat itu memberitahukan anak ini baik. Jaga kondisimu, emosimu. Gitu. Kalau kamu tidak menjaga kondisimu, emosimu, kamu bisa membahayakan janin yang ada dalam kandunganmu, kira-kira seperti itu. Terus gimana caranya supaya dia tenang? Dikatakan anakmu nanti menjadi anak yang baik, ya. Anakmu itu akan lahir laki-laki, anakmu itu akan diberi nama Ismail. Dukun. Bukan malaikat. Itu yang memberitahukan. Harus bedakan itu antara dukun dan malaikat. Begitu. Jadi bukan jin yang datang. Wa yakunu wahsyan nas yadahu 'alal kul. Oh, itu dihormati oleh orang anakmu nanti, kira-kira kayak gitu. Betul, setelah itu dia pulang, Pak. Pulang sampai rumah, sampai melahirkan. Ya. Walamma yang saya merahkan itu raja'at Hajar wada'at Ismail alaihissalam. Pulang ke rumah, melahirkan anak laki-laki, diberi nama Ismail. Jadi Ishak sama Ismail duluan mana? Ismail dulu, ya, bin Ibrahim. Qalu wa waladathu wali Ibrahim minal umr sittun wa samanuna sanah. Usia Nabi Ibrahim saat Nabi Ismail lahir itu sudah 86 tahun. Qabla maulidi Ishak, sebelum Ishak lahir. Kapan Ishak lahir? Setelah Nabi Ismail 13 tahun lamanya. Ya ini kalau nggak baca sejarah ya nggak tahu, nggak dengerin pengajian juga tidak tahu. Kok sampai tahu? Nggak tahu, berarti dia dapat pemberitahuan dari nggak tahu dari siapa. Walamma wulida Ismail auhallah ila Ibrahim yubashiru bi Ishaq min Sarah. Ketika Nabi Ismail itu lahir, saat itu juga Allah memberikan kabar gembira. Sarah nanti bisa hamil, nanti lahir anak juga, namanya Ishaq. Jadi saat itu senang sekali. Berarti anak itu Ismail dan Ishak diharapkan oleh keluarganya atau enggak? Diharapkan, Pak. Ya, ini yang paling penting. Jadi kelahiran anak itu, kalau ingin anak kita jadi anak baik, apa itu yang pertama? Kita ini menanti, mengharapkan kelahiran anak keturunan kita. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Nanti dari situ muncul nabi. Ya. Itu. Kemudian ketika mendapat berita bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika lahir Ismail itu Allah Subhanahu wa taala berkehendak pula Sarah bisa hamil. Padahal usianya sudah tua. Menurut akal manusia sudah tidak mungkin melahirkan. Itu menurut manusia. Bagi Allah nggak ada yang tidak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Bagi Allah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nggak bisa sembuh ini. Iya, menurut dokter. Karena manusia tidak sempurna, manusia punya kekurangan. Allah kalau berkehendak, insya Allah sembuh. Kalau Allah berkehendak, berarti manusia dan Allah kuat mana? Manusia dan Allah lebih berkuasa siapa? Allah. Itulah keimanan kita. Nah, mendengar berita itu fakharra lillahi sajidan. Nabi Ibrahim sujud
Sujud apa namanya? Sujud syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia sekali anak yang dinanti telah lahir ke dunia. Ya. Tapi Nabi Ismail dulu Pak ini. Dah. Hijrah ke Mekah. Qala al-Bukhari, riwayat Imam Bukhari itu dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Itu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikatakan di situ yang saya kasih merah itu Pak. Saat itu berarti lahir dulu Ismail dah. Sarah ini semakin ya enggak enak. Aduh, dia berhasil. Sedangkan saya tidak. Setiap kali melihat Hajar dan Ismail, pasti dia akan merasa sedih. Seolah-olah saya ini istri tidak berguna. Akhirnya apa? Ya enggak enak. Nyaman tidak suami istri itu? Enggak nyaman. Sarah dan Hajar nyaman atau tidak? Tidak nyaman. Maka hijrahlah kamu untuk mencari kenyamanan. Hijrahlah kamu untuk mendapatkan keamanan. Maka apa yang Allah perintahkan? Konflik keluarga itu terjadi dengan cara solusinya pisah. Ya, antara istri pertama dengan istri kedua enggak usah kumpul sekarang. Pisah. Pisahnya jangan dekat-dekat. Jauh, Palestina ke Mekah. Lah itulah Nabi Ibrahim di padang tandus. Palestina ke Mekah. Jauh jaraknya. Walaupun lewat darat bisa. Tapi bukan perjalanan yang dekat. Jauh. Itu menyelesaikan konflik. Setiap kali bisa melihat, mungkin ada rasa yang tidak enak. Kalau sampai itu berterus-terus seperti itu, tidak enak pula, tidak nyaman hidup dengan orang-orang yang seperti ini. Makanya apa? Jarang ketemu saja. Itu satu sisi. Tapi sisi yang lain Nabi Ibrahim pengen punya anak. Ya kan? Anak sudah lahir. Tapi oleh Allah kamu harus pisah dengan anakmu. Suruh milih antara keinginan nafsumu pengen anak, selalu bisa bermain dan melihat anakmu, atau melaksanakan perintah Allah, kamu bawa anak dan istrimu ke lembah yang tandus. Itu Pak, suruh milih. Kira-kira jawabannya Ibrahim alaihissalam menuruti perintah hawa nafsunya berkumpul dengan anaknya, atau menuruti perintah Allah harus memisahkan dirinya dan anaknya. Jawabannya apa? Memilih perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun keinginan hati yang luar biasa, anak yang ditunggu sekian tahun lamanya sudah lahir. Tapi ini kalau terus di sini ada masalah dengan yang lain, maka perintah Allah, kamu bawa anakmu ke Mekah, lembah yang tandus di sana. Bawa ke sana Pak. Apa pelajarannya? Ketika itu perintah Allah, yang ini perintah hawa nafsu, maka yang harus didahulukan apa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak dan ibu ini itu sebenarnya hamba Allah atau hamba hawa nafsu? Amin ya Allah, mereka hamba Allah. Jadi perintah Allah yang dilaksanakan, bukan perintah hawa nafsu. Hawa nafsu Nabi Ibrahim ingin dengan anaknya, karena yang diimpi-impikan itu akhirnya dilaksanakan. Coba tempat itu disebut apa di situ Pak? Wada'aha indal baiti. Di Baitullah saat itu tidak tampak. Fauqa Zamzam, di atas sumur Zamzam. Fi a'lal masjid, di atas masjid, Masjidil Haram ada di situ. Ada Ka'bah, Masjidil Haram, sumur Zamzam, tapi enggak nampak. Walaisa bi Makkah yauma idzin ahadun. Saat itu enggak ada orang setengah pun enggak ada. Enggak ada orang Pak Mekah saat itu.
bangunannya juga belum tampak. Tapi dikatakan disitulah ada Baitullah Ka'bah, di situ ada Masjidil Haram, di situ ada sumur Zam-Zam. Orang belum ada. Walaisa biha ma'un, dan tidak ada air. Ada orang tua yang tega seperti itu. Kalau bukan perintah Allah Subhanahu wa taala, orang tua mana yang tega meninggalkan anak istrinya, anak yang masih kecil, di tempat yang tidak ada orang, sumber air pun juga tidak ada. Kenapa nggak ada orang? Karena tidak ada sumber air. Berarti air adalah sumber kehidupan. Itulah kau ambil air itu yang ada di samping sana itu sumber kehidupan. Minum coba. Kalian rusak sumber kehidupan itu dengan mencemari lingkungan. Salah siapa? Manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saat ini Nabi Ibrahim, Siti Hajar sama Ismail. Ya, Bapak dan Ibu, aktornya berapa? 3. Gelaran pentasnya di mana? Di Mekah. Adakah aktor yang lain saat itu? Belum muncul. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim? Emosinya saat itu ketika meninggalkan anak dan istrinya itu. Apa yang dibekali kepada mereka? Nantikan setelah salat Isya. Kalau sudah tahu silakan pulang. Kalau belum, kita teruskan kembali. Terima kasih Bapak dan Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.